Salam Horas, salam jumpa kembali saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus di dalam renungan kita pada hari ini. Baiklah, sebelum kita meneruskan aktivitas kita pada hari ini, kita terlebih dahulu memberikan waktu kita, hati kita, pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Yesus, firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita pada hari ini tertulis dalam surat Rasul Paulus kepada Timotius yang kedua, 2 Timotius 2 ayat 24. Dikatakan demikian. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar. Itu renungan firman Tuhan untuk kita supaya kita menjadi bagian dari solusi, jangan menjadi bagian dari masalah. Itu kata orang bijak. Jangan menjadi bagian dari masalah, tetapi kita sebagai pengikut Yesus, apalagi Paulus mengatakan di sini para hamba Tuhan harus menjadi bagian dari solusi. Oleh karena itu tidak boleh bertengkar. Bertengkar dalam arti berbada-bada, ya. Yang suka bertengkar, yang suka berbada-bada dalam bahasa Bataknya, dan yang selalu menjadi sumber masalah. Nah, ini sangat menyedihkan kalau seorang pelayan Tuhan di mana-mana dia melayani menjadi sumber masalah. Ini bisa menjadi presiden buruk. Dan bagaimana mungkin firman Tuhan yang dikotbahkan, yang diajarkan kepada umat bisa diterima kalau dirinya sendiri tidak mampu menjadi bahagian dari solusi. Oleh karena itu dia harus ramah terhadap semua orang. Dia harus cakap mengajar, sabar. Ramah dalam arti bukan semua dia iakan apa yang dia alami, apa yang dia hadapi. Dia harus mampu menegur dengan tegas. Dia harus mampu bersikap dengan baik. Dan tentu saja kata ramah di sini bukan dengan lembut-lembut bicara, tidak, tetapi ramah dalam arti dia mau bisa mengakomodir semua pikiran-pikiran dan juga semua perilaku dan mengambil solusi, menegur yang salah, mengingatkan yang salah, memperbaiki yang salah, dan meneruskan hal-hal yang baik. Nah, itulah saudara-saudaraku tugas yang dilakukan oleh seorang hamba Tuhan, sehingga kalau dia menjadi bahagian dari solusi dimanapun dia berada, maka firman Tuhan yang dia ajarkan, firman Tuhan yang dia khotbahkan, firman Tuhan itu yang selalu dia sebarkan kepada jemaat, itu menjadi sesuatu yang kuat dan sesuatu yang baru di dalam diri umat yang mendengarkannya. Oleh karena itu, nats ini juga sekaligus mau mengatakan jangan menjadi batu sandungan kepada orang lain melalui sikap yang suka bertengkar. Yang suka bertengkar ini sedikit-sedikit dia mencari musuh, ya. Padahal dikatakan orang bijak, satu orang musuh itu terlalu banyak, ya, terlalu banyak. 1000 kawan itu terlalu sedikit. Jadi orang Kristen itu sebenarnya dia harus mampu merangkul. Dia harus mampu untuk menjadi bahagian dari solusi ketika dia menemukan ada persoalan-persoalan, ada masalah-masalah. Jangan turut memperkeruh suasana, tidak. Masalah yang besar diperkecil dan masalah yang kecil itu dihilangkan. Itulah tugas kita dan itulah Yesus. Yesus tidak pernah membesar-besarkan masalah, tetapi dia selalu mencari solusi, dan dia bukan menjadi orang yang suka bertengkar. Dia mau kok berdebat, tetapi berdebat dalam arti untuk menyatakan kebenaran. Dan kita juga para pengikut Yesus dan juga para hamba Tuhan, mari kita
Tidak dilarang kita untuk berdebat, tetapi jangan menjadi sumber masalah. Jangan menjadi sumber masalah. Mari kita mengatakan kebenaran. Mari kita mengatakan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang tulus ikhlas. Jadi hati kita lah yang diinginkan oleh firman Tuhan ini. Jangan pernah ada pikiran-pikiran yang negatif. Kalau kita selalu berpikiran negatif, melihat orang lain pikiran kita negatif, mendengarkan omongan orang lain pikiran kita negatif, melihat sikap orang lain selalu negatif, maka pikiran kita juga akan terbawa-bawa dengan negatif. Oleh karena itu kita harus selalu tetap berpikir positif, sehingga setiap orang yang selalu berpikiran positif, dia bisa menemukan celah dalam titik yang kecil sekalipun untuk mencari jalan keluar, untuk mencari solusi. Itulah orang yang selalu tetap bersandar kepada firman Tuhan. Jadi bagaimana kita supaya kita jangan menjadi orang-orang yang suka bertengkar, yaitu marilah kita menyandarkan diri hanya kepada Tuhan Yesus dan rajin kita mendengarkan firman Tuhan, dan mari kita mengasah, melatih pikiran kita, hati kita, supaya kita jangan cepat-cepat reaktif, tetapi mari kita meresponnya dengan hati yang baik. Dan disitulah keramahan itu, disitulah kecakapan kita untuk mengajar, disitulah tingkat kesabaran itu. Orang yang sabar itu bukan menjadi orang yang bodoh, tidak, tapi dia sabar, ya, dia sabar. Tidak langsung dia mengopeni kalau ada hujatan, kalau ada makian, kalau ada pikiran-pikiran yang negatif dari orang lain terhadap dia, tetapi dia dengan tenang menghadapi itu. Dan disitulah kesabaran itu untuk selalu tetap ada di dalam diri kita. Itu salah satu ciri khas orang Kristen itu adalah dia bisa menemukan solusi untuk setiap masalah kecil sekalipun, sehingga orang lain yang selalu bersama dengan dia merasa enak perasaannya dan merasa nyaman karena dia berteman dengan orang-orang yang berpikiran positif. Dan itulah kita. Mari kita berpikiran positif, saudaraku. Sekali lagi, mari kita berubah, mari kita bertobat. Jangan menjadi bagian masalah dimanapun, baik di rumah, baik di kantor, baik tempat bekerja, baik di gereja, atau bahkan di lingkungan sekalipun. Jangan pernah merasa benar. Jangan. Orang lain juga, ya, orang lain juga. Mari kita pandang, dia juga mungkin dipakai Tuhan untuk mengatakan kebenaran kepada kita, dan kita juga dipakai Tuhan untuk mengatakan kebenaran. Kalau hal ini ada di dalam diri kita, maka kita menjalani kehidupan kita dengan penuh sukacita. Bukan berarti masalah, bukan berarti persoalan atau kesulitan atau tantangan hilang lenyap begitu saja. Tidak. Disinilah kita sebagai pengikut Yesus diajak, ditantang untuk menghadapinya dengan sikap yang selalu tetap ramah dan cakap mengajar dan sabar. Kesabaran ini cakap mengajar dalam arti mari kita selalu tetap mengatakan yang terbaik kepada orang lain, meskipun memang apa yang kita katakan itu belum tentu berterima kepada orang lain, tetapi itu tidak masalah, ya, tidak menjadi persoalan. Yang penting hati kita, pikiran kita jujur dan tulus. Tidak ada hal apapun, ya, tidak ada hal apapun niat kita untuk menjelek-jelekan orang lain. Jadi mari kita hilangkan itu, kita guntingi semua, ya, kita guntingi semua racun-racun, atau kita buang semua racun-racun yang mencoba untuk mempengaruhi pikiran kita ini, supaya kita menjadi orang-orang yang suka bertengkar. Janganlah. Jadi orang Kristen tidak boleh bertengkar, ya, tidak boleh berbada-bada. Siapa berbada-bada, maka kehidupannya itu selalu tetap kacau balau dan tidak ada sukacita. Namanya juga merbada. Apalagi orang Batak kalau merbada itu, ya, sampai ke langit suaranya kadang-kadang, saking kencangnya suaranya. Dia tidak lagi memperhatikan lingkungannya. Dan ada cerita jemaat ketika suami istri berantem di rumah, kemudian suaminya pergi ke pintu sambil melipat tangan seperti ini, kencang suaranya sampai keluar. Terus datang istrinya, janganlah Pak, jangan teriak-teriak di situ. Apa kata suaminya? Kalau saya tidak teriak itu namanya bukan berbadak, katanya. Ini kan sudah aneh. Jadi tidak boleh seperti itu, ya, tidak boleh seperti itu. Marilah kita selalu tetap hidup dengan damai. Jadi
pesan dari nats ini sebenarnya adalah supaya kita hidup damai dimanapun kita berada. Kalau orang lain tidak mau damai, ya minimal diri kita itu berdamai. Hati kita, pikiran kita berdamai sehingga kita bisa tenang. Orang lain juga akan melihat itu. Maka para pengikut Yesus itu menjadi berkat bagi orang lain. Sekali lagi, menjadi bahagian dari solusi, bukan bahagian dari masalah. Baiklah, saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, mari kita jalankan itu dengan penuh sukacita, dan tidak ada yang susah untuk menjalankannya. Kalau ada kemauan kita melaksanakannya, maka semua berjalan dengan lancar karena ada Roh Kudus yang menyertai kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di sorga yang mengingatkan kami supaya kami menjadi orang-orang yang tidak suka bertengkar, tetapi biarlah kami Tuhan ramah, cakap mengajar, dan sabar menjadi bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah. Kami selalu tetap berpikiran positif. Itulah yang Tuhan inginkan, yang Tuhan kehendaki, sehingga kami menjadi orang-orang pembawa damai dimanapun kami berada, di rumah, di jalan, di tempat kerja, atau di lingkungan, atau dimanapun kami berada, karena Yesus datang untuk membawa kedamaian. Tuhan berkati kami, kuatkan kami lakukan itu. Berkati jemaat-Mu Tuhan saat ini, dimanapun mereka bekerja, di kantor, di lapangan, di pasar, di rumah sakit, di sekolah, atau di lapangan, atau dimanapun mereka beraktivitas dan juga bersekolah, kuliah, sedang mencari pekerjaan. Kami yakin dan percaya Yesus selalu tetap memberi pertolongan. Tuhan, saudara kami yang sakit, Tuhan berilah kesembuhan dan kesehatan. Yang berbeban berat, Tuhan angkat bebannya. Tuhan berikan sukacita yang berlimpah. Terpujilah Engkau hari ini, besok sampai selama-lamanya. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, persekutuan dari Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Demikian renungan kita hari ini, saudaraku. Jadilah menjadi pembawa damai dimanapun saudara berada, dan jadilah juga menjadi bagian dari solusi dimanapun kita bekerja. Ingat selalu untuk mensyukuri hari ini dan besok akan lebih baik lagi. Sehat selalu, tetap semangat dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam Horas.